Shalom, apakah pagi ini saudara sedang berada di dalam tekanan yang begitu berat? Atau saudara sedang menghadapi sebuah pergumulan yang membuat saudara kehilangan akal? Atau saudara sedang mengalami aniaya dalam hidup saudara? Atau saudara sedang mengalami badai yang begitu berat dalam hidup saudara hari-hari ini? Bagi saudara, saya rindu berbagi kebenaran firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang keempat, ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-9. Dikatakan begini, dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Bagi saudara yang mengalami semua itu, hari ini ada janji yang Tuhan berikan kepada saudara. Bahwa walaupun saudara mengalami tekanan yang berat, Tuhan tidak akan membiarkan saudara terjepit. Walaupun saudara kehilangan akal, Tuhan tidak akan meninggalkan saudara berputus asa. Walaupun saudara dianiaya, engkau tidak akan dibiarkan sendirian. Walaupun ada badai yang menghempas kehidupan saudara, firman Tuhan berkata, kita tidak akan dibinasakan. Justru semua hal itu akan membuat manusia rohani kita akan semakin bertumbuh. Sebab dalam 2 Korintus pasal 4, di dalam ayat yang ke-16 dan 17 dikatakan, sebab kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batinia kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Wow, ini luar biasa. Ternyata semua pergumulan, semua masalah, semua tekanan yang membuat kita kehabisan akal, yang membuat kita mengalami penderitaan, aniaya, dan badai gelombang hidup yang kita alami, justru akan membentuk hidup kita, manusia rohani kita, semakin dibaharui dari hari ke hari, dan akan mengerjakan kemuliaan yang kekal, yang jauh melebihi penderitaan yang kita alami hari ini. Bersyukurlah bahwa Tuhan merancangkan semua ini buat kita, supaya kita makin bertumbuh, supaya kita makin dibaharui dari hari ke hari. Tetapi ada hal yang harus kita kerjakan, ada hal yang harus kita lakukan untuk meresponi sebuah keadaan yang sementara kita alami. Dalam ayat yang pertama 2 Korintus pasal 4 dikatakan, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Yang pertama adalah hiduplah dalam kemurahan Tuhan, bergantunglah kepada kemurahan Tuhan, sebab tersedia kemurahan Tuhan yang selalu baru setiap pagi buat kita. Dalam kitab Ratapan pasal 3 dikatakan bahwa tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru setiap pagi, besar setia Tuhan. Percayalah, ada kemurahan Tuhan, ada rahmat Tuhan yang selalu baru setiap pagi, yang siap menanti saudara jika saudara datang kepada Tuhan dan memohon kemurahan Tuhan itu memenuhi hidup saudara. Kemudian yang kedua, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini, karena itu kami tidak tawar hati. Yang kedua adalah, mari terima beban pelayanan yang Tuhan berikan kepadamu. Yesus mengatakan, bagi semua yang letih, lesu, dan berbeban berat, marilah, datanglah kepadaku, dan aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Seringkali kita hanya berhenti di ayat-ayat tersebut. Tetapi firman Tuhan berkata selanjutnya, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapatkan ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, ternyata beban yang kita pikul, dan semua pelayanan yang kita pikul, akan menjadi ringan. Bahkan pergumulan-pergumulan yang lain akan terasa ringan karena kita datang dan menyerahkan hidup kita untuk memikul salib, memikul bebannya Tuhan, memikul kuk yang Tuhan berikan kepada kita. Paulus mengalami semua keadaan di mana dia mengalami keadaan di mana dia ditindas, namun dia tidak terjepit. Kenapa? Karena dia sedang melakukan pekerjaan Tuhan. Dia sedang melakukan apa yang Tuhan inginkan dia kerjakan. Karena itu, saudara dikasihi Tuhan, terimalah panggilan pelayanan buat hidup saudara.
Dan kunci untuk menerima panggilan pelayanan, memikul salib adalah menyangkal diri. Yesus berkata, barang siapa mengikut aku, ia harus menyangkal diri dan memikul salibnya. Salib itu adalah tugas yang harus kita selesaikan, walaupun harus menderita. Tetapi untuk memikul salib, kita harus menyangkal diri. Artinya apa? Kita harus berkata tidak terhadap keinginan daging kita harus berkata tidak terhadap kenyamanan tubuh kita, kenyamanan daging kita. Kita harus berkata tidak terhadap dosa, kita harus berkata tidak terhadap keinginan mata. Selama kita masih berkata ya terhadap dosa, terhadap keinginan mata kita, terhadap keinginan daging kita, maka kita tidak akan mungkin memikul bebannya Tuhan dengan enak dan ringan. Saudara yang dikasihi Tuhan, katakan tidak terhadap dosa, pikul bebannya Tuhan, maka kekuatan dari Tuhan akan melimpah atas hidup saudara, sehingga saudara akan berjalan dalam keadaan tidak tawar hati. Saudara akan semakin kuat untuk menghadap Tuhan. Saudara semakin kuat seperti Raja Wali, berlari tidak akan menjadi lesu, saudara akan berjalan tidak akan pernah menjadi lelah. Dan yang bagian yang terakhir dalam ayat yang ke-18 dari 2 Korintus pasal 4 tadi, sebab kami tidak memperhatikan apa yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, sebab yang kelihatan adalah sementara, sedang yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara yang terakhir, perhatikanlah apa yang tidak kelihatan. Yang tidak kelihatan itu kekal. Yang kelihatan sementara. Langit dan bumi yang kita lihat akan lenyap, tetapi firman Tuhan tetap tinggal kekal untuk selama-lamanya. Kalau saudara terus bergantung kepada firman Tuhan, kepada janji Tuhan, maka saudara akan semakin kuat. Janji Tuhan akan membangkitkan harapan saudara. Dan harapan itu belum bisa kita lihat. Tetapi kalau kita percaya kepada apa yang belum kita lihat itu, yang tidak bisa kita lihat itu, maka iman kita akan bertumbuh. Kalau kita percaya kepada firman, iman kita akan bertumbuh, harapan kita akan makin bertumbuh, dan kita akan makin kuat setiap hari. Kiranya kekuatan dari Tuhan akan menyertai saudara. Karena itu, kalau saudara sementara mengalami keadaan tertekan hari ini, engkau mengalami jalan buntu, engkau kehilangan akal, kalau engkau sementara mengalami aniaya, mengalami hempasan gelombang yang besar, mengucap syukurlah kepada Tuhan. Tuhan akan menolong saudara. Hidup dalam kemurahan Tuhan, terima panggilan pelayanan, dan lihatlah apa yang melampaui penglihatan mata saudara. Lihatlah apa yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Biarlah firman Tuhan hari ini akan menguatkan saudara. Sampai berjumpa lagi dalam tayangan saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.